Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Afrianto dengan NIM 24086049. Video ini bermaksud untuk melengkapi tugas video saya pada mata kuliah strategi pembelajaran PJOK dengan dosen pengampu Bapak Rizky Amrah SPD MPD. Di video kali ini saya mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya dekat sekali sama kehidupan kita sehari-hari di sekolah, yaitu tentang sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Dan mungkin kita pernah ngerasain belajar di kelas yang panas, kemudian kursinya goyang-goyang, atau proyektor rusak, atau bahkan toilet yang kurang bersih. Hal-hal inilah seperti kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya pengaruh besar terhadap kenyamanan dan semangat belajar kita. Nah, di video kali ini saya mau berbagi pendapat tentang kondisi tersebut dan juga solusi yang menurut saya bisa dilakukan. Contohnya, ada ini ruang kelas yang kondisinya mungkin kurang baik, kemudian seperti meja dan kursinya yang sudah rusak, papan tulis yang kurang jelas, ataupun kipas angin yang tidak bisa dihidupkan kembali. Hal ini tentu dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dan selain itu, fasilitas seperti laboratorium, kemudian perpustakaan dan ruang komputer juga belum lengkap atau kurang terawat. Misalnya di laboratorium, alat-alat praktik mungkin tidak lengkap, kemudian sehingga siswa ini tidak bisa melakukan percobaan secara maksimal. Padahal pembelajaran praktik itu sangat penting menurut saya, karena siswa ini harus bisa memahami materi secara langsung, bukan hanya teori. Begitu juga dengan perpustakaan. Jika koleksi buku-buku ini kurang lengkap atau mungkin sudah edisi lama, mungkin siswa ini menjadi kurang tertarik untuk membaca atau menambah wawasan. Kemudian selain itu, fasilitas teknologi ini juga menjadi hal yang penting menurut saya di zaman sekarang ini. Karena di era digital ini, seperti sekarang, pengguna komputer dan internet ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Karena jika ini sekolah belum memiliki akses internet yang baik atau jumlah komputer yang terbatas, maka siswa akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian menurut saya, kondisi sekarang prasarana dan sarana yang kurang ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan dana, kemudian kurangnya perawatan, atau kurangnya perhatian terhadap fasilitas yang ada. Lalu apa saja solusi yang bisa dilakukan? Baik, untuk menurut saya, yang pertama itu adalah sekolah ini harus dapat mengajukan bantuan dana kepada pemerintah atau dinas pendidikan, karena untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang kurang. Karena pemerintah ini juga memiliki program bantuan pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas, kemudian sarana dan prasarana sekolah. Kemudian ada yang kedua ini, yaitu pihak sekolah ini harus bisa bekerja sama dengan komite sekolah dan orang tua siswa ini.
untuk mencari solusi bersama. Nah, yaitu misalnya dengan mengadakan kegiatan gotong royong, kemudian penggalangan dana atau kerja bakti ini untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Kemudian yang ketiga, penting untuk menanamkan rasa tanggung jawab kita untuk menjaga fasilitas ini agar tidak cepat rusak. Terkadang fasilitas cepat rusak karena kurangnya kesadaran dan merawatnya. Jika semua siswa menjaga meja, contohnya kursi dan fasilitas lainnya, maka sarana tersebut bisa bertahan lebih lama. Kemudian yang keempat ini, sekolah juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti perusahaan-perusahaan yang ada di luar, kemudian alumni untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk misalnya sponsor, kemudian atau donasi. Dan banyak perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial yang bisa membantu sekolah dalam pengajuan fasilitas. Kemudian yang terakhir, menurut saya memperbaiki sarana dan prasarana bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah saja, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai murid. Jika fasilitas baik, maka proses pembelajaran ini berjalan dengan optimal dan prestasi siswa juga bisa meningkat. Sebagai penutup, saya berharap kedepannya sarana dan prasarana di sekolah kita bisa semakin lengkap dan nyaman, sehingga kita semua bisa belajar dengan lebih semangat dan meraih cita-cita yang kita impikan. Baik, selanjutnya yaitu mengajak alumni untuk berkontribusi. Nah, di sini alumni yang sudah bekerja atau sukses di berbagai bidang itu bisa diajak untuk membantu sekolah. Ya, bantuannya bisa berupa contohnya buku, kemudian komputer, peralatan olahraga, atau bahkan bantuan dana untuk pembangunan fasilitas tertentu. Yang selanjutnya ada memanfaatkan ruang dan fasilitas yang ada secara maksimal. Nah, jika jumlah ruang kelas misalnya terbatas nih, sekolah itu bisa mengatur jadwal belajarnya secara bergantian atau yang kita ketahui dengan cara shift-shiftan, dengan menggunakan ruang lain seperti aula sebagai ruang belajar sementara. Dengan pengaturan yang baik, keterbatasan ruang bisa diatasi. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi yang terjangkau. Nah, sekolah dapat menggunakan media pembelajaran digital, yaitu seperti video edukasi atau materi pembelajaran daring untuk mendukung proses belajar, terutama jika fasilitas laboratorium atau alat peraga masih terbatas. Dan yang terakhir, menyusun skala prioritas kebutuhan. Nah, sekolah perlu membuat daftar kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, misalnya perbaikan atap bocor atau toilet yang rusak harus diprioritaskan dibandingkan pengecatan ulang dinding. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan dana akan lebih efektif dan tepat sasaran. Baik, mungkin itu saja solusi yang dapat saya berikan
kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.